Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak korupsi. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Pemahaman tentang dampak korupsi sangat penting bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Berikut ini adalah pembahasan mengenai dampak korupsi dalam berbagai bidang. Dampak korupsi dalam berbagai bidang yaitu ada dampak korupsi pada ekonomi, pada pelayanan kesehatan, sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi pemerintah, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan keamanan, dan pelestarian lingkungan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu-satu tentang dampak korupsi dalam berbagai bidang. Yang pertama, dampak korupsi pada bidang ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi efisien dan memperbesar ketidakpastian dalam dunia usaha, yang mengakibatkan peningkatan biaya bisnis. Korupsi dapat meningkatkan biaya operasional bisnis melalui pungutan liar, biaya perizinan, dan ketidakpastian regulasi. Hal ini dapat mengurangi daya saing perusahaan dan menghambat iklim investasi. Akibat selanjutnya, hilangnya kepercayaan investor. Korupsi yang merajalela dapat membuat investor kehilangan kepercayaan pada sistem ekonomi suatu negara. Hal ini dapat menyebabkan capital flight dan mengurangi aliran investasi asing yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Akibat selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang melambat. Korupsi dapat menghambat investasi, menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, dan mendistorsi keputusan ekonomi. Hal ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan produktivitas secara keseluruhan. Dampak korupsi yang kedua yaitu pelayanan kesehatan. Korupsi dalam pelayanan sektor kesehatan sangat merugikan karena yang pertama, kualitas layanan menurun. Korupsi dapat menyebabkan kualitas dan efektivitas layanan kesehatan menurun, seperti kekurangan obat-obatan, peralatan medis yang tidak memadai, dan tenaga kesehatan yang tidak kompeten. Selanjutnya, ketimpangan akses. Korupsi dapat menyebabkan distribusi sumber daya kesehatan yang tidak merata, di mana kalangan masyarakat berpenghasilan rendah sulit mendapatkan layanan kesehatan yang memadai. Selanjutnya, ke peningkatan biaya kesehatan. Korupsi dapat menyebabkan biaya layanan kesehatan melonjak baik untuk pemerintah maupun masyarakat, sehingga mengurangi akses terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau. Dampak yang ketiga yaitu dampak pada sosial dan kemiskinan masyarakat. Bisa menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial. Korupsi dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat, di mana kalangan elit yang terlibat korupsi memperoleh keuntungan sementara masyarakat miskin semakin tertinggal. Selanjutnya, memperburuk kemiskinan. Korupsi dapat mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan seperti bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang terjebak di dalam lingkaran kemiskinan. Selanjutnya, menghambat pembangunan infrastruktur. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih dapat diselewengkan melalui korupsi, sehingga masyarakat miskin tidak dapat mengakses layanan publik yang memadai. Yang keempat, ada dampak pada birokrasi pemerintah. Yang A, efisiensi birokrasi. Korupsi dapat menyebabkan proses birokrasi menjadi rumit, tidak transparan, dan lambat, sehingga memperlambat pembangunan dan pelayanan publik. Yang B, motivasi pegawai menurun. Budaya korupsi dapat menurunkan motivasi dan integritas pegawai pemerintah, sehingga mereka lebih fokus
fokus pada mencari keuntungan pribadi daripada melayani kepentingan publik. Nah, selanjutnya hilangnya kepercayaan publik. Ketika korupsi merajalela di birokrasi pemerintahan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan pada pemerintah yang dapat menghambat upaya reformasi dan pembangunan. Selanjutnya, dampak yang kelima, dampak pada politik dan demokrasi. Yang A, integritas pemimpin menurun dan korupsi dapat mendistorsi proses politik dan mempengaruhi integritas pada pemimpin politik sehingga mereka lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada melayani masyarakat. Selanjutnya, dominasi uang dan politik. Korupsi dapat menyebabkan uang yang memainkan peran yang semakin besar dalam proses politik di mana mereka dengan kekuatan finansial dapat membeli pengaruh dan kekuasaan. Selanjutnya, melemahnya demokrasi. Korupsi yang berkelanjutan dapat mengikis nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, sehingga proses politik menjadi semakin tidak representatif. Yang keenam, ada dampak korupsi pada penegakan hukum. Lemahnya sistem peradilan. Korupsi dapat melemahkan sistem peradilan di mana oknum penegak hukum dapat disuap untuk membebaskan pelaku kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan mereka. Impunitas bagi pelaku korupsi. Ketika korupsi merajalela, pelaku korupsi dapat lolos dari hukum secara tidak ada efek jerah dan mereka terus mempraktikkan perilaku koruptif. Hilangnya kepercayaan masyarakat. Kegagalan penegakan hukum dapat menindak perilaku korupsi dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan pemerintah secara keseluruhan. Yang ketujuh, dampak pada pertahanan keamanan. Penyalahgunaan anggaran. Korupsi dapat menyebabkan anggaran pertahanan dan keamanan disalahgunakan, sehingga mengurangi ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan nasional. Lemahnya disiplin militer budaya. Korupsi dapat melemahkan disiplin dan integritas pasukan militer, sehingga mengurangi kesiapan dan efektivitas dalam menghadapi ancaman keamanan dari dalam. Korupsi di lingkungan militer dan keamanan dapat menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh kelompok kejahatan atau musuh negara untuk melakukan aksi subversif. Yang kedelapan, dampak pada pelestarian lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam. Korupsi dapat mendorong para penjabat untuk mengizinkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak berkelanjutan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Lemahnya penegakan hukum lingkungan. Korupsi dapat menyebabkan penegakan hukum lingkungan menjadi lemah, di mana pelaku perusahaan lingkungan dapat lolos dari hukum. Dampak bagi masyarakat lokal. Kerusakan lingkungan akibat korupsi dapat berdampak buruk bagi masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam, seperti hilangnya mata pencaharian dan terancamnya kesehatan. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan materi dampak korupsi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.